menjelaskan bahwa ilmu adalah aktivitas menyusun fakta-fakta yang diketahui dalam kelompok-kelompok di bawah konsep-konsep umum. Dan konsep-konsep itu dinilai berdasarkan pernyataan dari tindakan-tindakan yang kita dasarkan padanya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa batang tubuh ilmu struktur mencakup fakta, konsep, generalisasi, dan teori. Model pembelajaran alternatif untuk bidang ilmu-ilmu sosial telah diperkenalkan dengan aneka ragam istilah seperti model inquiry, problem solving, berpikir kritis, pengambilan keputusan, dan sebagainya. Pada hakikatnya, model-model pembelajaran ini lebih banyak menekankan pada upaya membelajarkan siswa secara aktif atau student active learning untuk menyajikan materi pembelajaran yang penuh dengan muatan konsep, generalisasi, dan teori. Marlene L. Teng dalam Sapria 2009 memperkenalkan model pembelajaran konsep, generalisasi, dan konstruk yang dikenal dengan a model of knowledge atau model struktur ilmu pengetahuan. Salah satu pendekatan dalam pembelajaran IPS dan sekaligus menjadi tugas guru pada tingkat pendidikan dasar adalah menerjemahkan materi yang sulit menjadi mudah atau materi pelajaran yang bersifat abstrak menjadi konkret. Suatu upaya untuk menerjemahkan dan mengkonkrek hal yang abstrak tersebut biasanya diperlukan sesuatu yang berfungsi sebagai wakil atau representasi. Sesuatu yang mewakili inilah yang dikenal dengan sebutan model. Para siswa yang tengah belajar pada jenjang pendidikan menengah perlu dibimbing dan diperkenalkan kepada atau dilatih kemampuan dalam berpikir abstrak. Dengan kata lain, para guru perlu memperkenalkan pengetahuan abstrak atau abstract knowledge pada siswanya. Model struktur pengetahuan. Menurut Teng, pengetahuan atau knowledge dianggap sebagai hasil kerja intelektual yang dikembangkan oleh manusia melalui proses psikologisnya. Hasil-hasil itu dapat digolongkan dalam bentuk atau jenis pengetahuan yang berbeda-beda. Jenis pengetahuan dapat dilihat sebagaimana dirancang dalam model struktur atau organisasi pengetahuan. Mengorganisasikannya dalam struktur. Model ini dapat mewakili suatu cara bagaimana pengetahuan yang bersifat abstrak ini dapat digolongkan dan disusun sehingga para guru dapat dengan mudah merancang pengajaran dan para siswa lebih mudah lagi belajar. Model di bawah ini dapat diuji apakah model ini dapat membantu para guru lebih efektif merancang pengajaran aspek pengetahuan pilihan yang bersifat abstrak dan apakah para siswa merasakan terbantu pada waktu belajar menguasai penguasaan pilihan tersebut. Model struktur ilmu pengetahuan terdiri atas unsur-unsur yang dapat digambarkan dalam diagram seperti berikut. 1. Atribut. Atribut merupakan karakteristik atau sifat sejumlah benda, peristiwa, atau ide yang dapat dibedakan. Atribut-atribut itu misalnya ciri-ciri yang dapat dianggap sama, serupa, atau berbeda. Atribut dapat didasarkan pada fakta berupa informasi konkret yang dapat diverifikasi dari laporan orang lain atau hasil pengamatan langsung seseorang. Apakah informasi itu akurat dapat dibuktikan dengan cara memeriksa kebenaran laporan atau dengan meneliti, mendengarkan, menyentuh, dan merasakan. Laporan lisan, gambar, dan chart data dapat digunakan untuk mengomunikasikan atribut, pengkomunikasian fenomena, dan kondisi yang terlihat merupakan proses mempelajari atribut-atribut. Para siswa dapat mempelajari atribut-atribut melalui proses persepsi, yakni memperoleh informasi dari orang lain atau pengamatan dan pengkajian oleh mereka sendiri. Atribut dapat diketahui menurut tingkat kesadaran yang berbeda-beda. Beberapa atribut dapat dengan mudah dinyatakan, sedangkan yang lainnya mungkin dapat dipahami dan digunakan, namun tidak mudah diungkapkan. Yang kedua, kelas. Kelas adalah suatu pengelompokan kategori benda-benda, peristiwa, atau pemikiran. Setiap kelas meliputi benda-benda yang memiliki kesamaan atribut dan mengabaikan atribut-atribut yang berbeda atau tidak ada kaitannya. Pengkelasan berdasarkan pada satu atau atribut tertentu, tidak pada semua atribut. Pengkelasan merupakan sesuatu hal yang biasa dan banyak kegunaannya. Semua orang yang kita ketahui
diketahui, kita tempatkan dalam beragam kelas seperti laki-laki, perempuan, kaya, miskin, bersahabat, bermusuhan. Benda-benda hidup dapat dikelompokkan sebagai berikut: tanaman dan hewan, mamalia atau reptil atau burung, binatang buas, binatang piaraan. Kelompok buku dapat dibagi menurut jenisnya seperti fiksi, non-fiksi, bersampul tebal, bersampul tipis, mudah, sulit. Dengan demikian, kita dapat mengklarifikasikan sesuatu secara praktis menurut pengalaman sesuai dengan atribut-atributnya. Yang ketiga, simbol. Setiap kelas dapat dirujuk dengan suatu simbol. Simbol menunjukkan kelas. Simbol dapat berupa kata-kata, tanda, gerak mimik, nomor angka, atau yang lainnya. Apapun namanya, simbol merupakan cara yang bermanfaat untuk mengkomunikasikan tentang kelas. Kelas semua benda yang digunakan dalam produksi mungkin cocok disebut sumber-sumber produksi atau faktor-faktor produksi. Benda-benda seperti tanah dan pohon dapat dirujuk sebagai sumber alam. Kelas benda-benda buatan manusia yang digunakan untuk memproduksi dapat dinamakan moda. Kelompok orang yang bekerja dalam menghasilkan sesuatu barang dapat disebut tenaga kerja atau buruh atau sumber daya manusia. Yang keempat, konsep. Konsep merupakan pokok pengertian yang bersifat abstrak yang menghubungkan dengan orang dengan kelompok benda, peristiwa atau pemikiran. Ide, lahirnya konsep karena adanya kesadaran atas atribut kelas yang ditunjuk pada simbol. Konsep tanah bagi siswa merupakan sebutan umum untuk sumber alam yang produktif. Konsep buruh menurut siswa merupakan sebutan abstrak tentang apa yang dimiliki oleh semua anggota kelas atau kelompok. Konsep bersifat abstrak dalam pengertian yang berkaitan bukan dengan contoh tertentu, melainkan dengan semua anggota kelas. Konsep dapat dianggap sebagai suatu model kelompok benda yang terpikirkan. Konsep merupakan cara berpikir menggeneralisasikan sejumlah anggota kelas yang khusus ke dalam suatu contoh model yang tidak nampak, termasuk atribut semua contoh yang berbeda-beda. Konsep bersifat subjektif dan menyatu. Semua orang membentuk konsep dari pengalaman sendiri, dari pengalaman seperti mencatat contoh-contoh dan mendengarkan diskusi yang melibatkan kelas. Setiap orang menjadi sadar akan pengertian dan atribut. Konsep merupakan kesadaran internal yang mempengaruhi perilaku yang tampak. Konsep-konsep yang digunakan dalam proses pembelajaran dapat diperoleh dari konsep disiplin ilmu atau dari konsep yang telah bisa digunakan di lingkungan kehidupan siswa atau masyarakat setempat. Berikut ini adalah matriks yang dapat dijadikan model oleh guru dalam proses pembelajaran. A. Kompetensi inti atau KI. KI 1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI 2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. KI 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati atau mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah, sekolah, dan di tempat bermain. KI 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang lebih jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. B. Kompetensi dasar atau KD. Muatan pelajaran IPS. Kompetensi dasar atau KD 3.1. Mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. 4.1. Menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis di kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Letak geografis dan astronomis Indonesia serta pengaruhnya. Letak geografis Indonesia dan letak astronomis Indonesia adalah posisi negara Indonesia yang didefinisikan terhadap batasan-batasan yang mengelilingi Indonesia. Negara kita memiliki sejumlah pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke. Penampakan permukaan alam Indonesia terdiri dari perairan dan daratan
yang berbanding antara 4:1. Penampakan daratan berupa gunung tertinggi, sungai terpanjang di Indonesia. Danau membuat Indonesia menjadi negara ke-15 terluas di dunia. Indonesia termasuk negara kepulauan yang berada pada posisi strategis yang digambarkan dari letak geografis dan letak astronomis Indonesia. Berikut ini selengkapnya. 1. Letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia adalah posisi negara Indonesia yang dilihat dari permukaan bumi secara nyata sesuai dengan penumpukan alam yang membatasi Indonesia. Letak geografis menekankan pada fenomena alam berupa keadaan alam yang melingkupi wilayah tersebut. Hal ini berarti benua, samudra, danau, laut, dan sebagainya. Batasan letak geografis Indonesia secara umum diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Berikut penjelasannya. Bagian barat laut, wilayah Indonesia dibatasi dengan benua Asia. Bagian tenggara, batasan wilayah Indonesia dengan benua Australia. Bagian barat, Indonesia sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Bagian timur, wilayah laut Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik. Yang kedua, letak astronomis Indonesia. Selain letak geografis, di Indonesia ada letak astronomis, di mana posisi Indonesia yang dipengaruhi oleh garis khayal bumi yang garis lintang dan bujur yang mengelilingi bumi, di mana garis khayal karena memang pada permukaan bumi sebenarnya. Garis ini tidak ada, hanya merupakan pengembangan ilmu astronomi pada cabang-cabang ilmu biologi. Letak astronomi Indonesia berdasarkan garis lintang bujur, yaitu garis lintang. Garis lintang membagi struktur bumi menjadi 2 bagian sama besar, yaitu antara utara dan selatan. Garis lintang sejajar dengan garis khayal khatulistiwa atau ekuator yang membentang hingga kutub selatan dan kutub utara. Letak astronomi Indonesia berada pada titik 6 lintang utara atau LU sampai 11 derajat lintang selatan. Garis bujur. Garis bujur membelah bumi secara horizontal dari barat ke timur. Garis bujur disebut juga dengan garis meridian yang membatasi letak astronomi Indonesia antara 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Pengaruh letak geografis dan astronomi Indonesia. Beberapa hal yang mempengaruhi Indonesia berdasarkan letak geografis. Yang pertama, mempengaruhi musim. Letak geografis Indonesia dilalui hembusan angin muson. Angin muson membawa perbedaan musim Indonesia yang mempengaruhi proses terjadinya hujan pada musim penghujan dan kemarau panas. Angin muson bergerak bergantian sepanjang tahun sebanyak 2 kali. Kedua, wilayah strategis. Letak Indonesia yang berada di antara 2 benua dan 2 samudra membuat Indonesia menjadi jalur pelintasan internasional, baik laut dan udara. Hal ini akan mempengaruhi perkembangan ekonomi pada zona ekonomi eksklusif Indonesia yang dilewati industri-industri besar. Beberapa hal yang mempengaruhi Indonesia berdasarkan letak astronomis. Yang pertama, mempengaruhi iklim. Indonesia terletak di sepanjang garis khatulistiwa yang berarti memiliki iklim tropis. Wilayah negara dengan iklim tropis akan memperoleh sinar matahari sebagai pusat tata surya sepanjang waktu. Hal tersebut akan berbeda dengan yang terjadi pada iklim subtropis yang memiliki 4 musim. Begitu juga dengan daerah beriklim kutub. Yang kedua, mempengaruhi perbedaan waktu. Letak astronomis mempengaruhi perbedaan waktu yang ditetapkan mulai pada titik lintang dan bujur 0 derajat pada kota Greenwich, Inggris. Indonesia sendiri terbagi menjadi 3 zona waktu, yaitu WIB, WITA, dan WITA, sesuai keputusan Presiden nomor 4 tahun 1987. Metode yang saya gunakan adalah metode diskusi, karena metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini untuk memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan, dan memahami pengetahuan peserta didik, serta untuk membuat suatu keputusan.